Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Spenlisa. Saya Nora Apriliana akan memandu kegiatan pada sore hari ini dengan penuh semangat dan jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan. Nah, kali ini sore ini sahabat Inspirasi Spenlisa, Bu Nora tidak sendirian karena kita kedatangan sosok yang sangat inspiratif dari SMP Negeri 51 Surabaya. Yang pertama ada Sania Ismonohayu dan Ibu Susi. Nah, Sania ini adalah salah satu finalis dari Pangeran dan Putri Lingkungan Hidup tahun 2021 pemerintah Kota Surabaya. Sedangkan Ibu Susi adalah pembina sekaligus sebagai pendamping ya Ibu ya. Okay. Selain itu, selain Bu Susi juga ada Ibu Mike. Jadi dalam kegiatan sore hari ini yang berkenan hadir dalam kegiatan Inspirasi Spenlisa adalah Ibu Susi dan Sania. Selamat sore Sania dan Ibu Susi. Selamat sore. Bagaimana keadaannya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Meskipun dalam keadaan pandemik, segala sesuatunya terbatas, tetapi semangat kita, kemudian prestasi, apapun yang ada dalam diri kita kembangkan dengan baik. Seperti itu ya Ibu ya? Betul. Nah, teman-teman sahabat Spenlisa, kali ini dalam kemasan yang inspiratif ini kita akan membahas bagaimana perjuangan seorang Sania Ismonohayu bisa tembus dan lolos dalam Pangeran dan Putri Lingkungan Hidup tahun 2021. Nah, yang pertama tadi sudah saya kenalkan, Sania ini adalah salah satu putri terbaik dari sekolah kita, Bu Susi. Betul. Nah, Bu Nora ingin tahu nih, bagaimana sih tahapan atau awal mula ceritanya dulu Sania bisa sekarang tembus di grand finalnya. Jadi salah satu finalisnya. Mungkin dari Bu Susi atau Sania terlebih dahulu. Sania, silakan. Mulai dari tahapannya ya. Oke. Awal mula saya mengikuti Pangput ini karena dari sekolah. Tiba-tiba saya mendapatkan chat dari teman yang awalnya seperjuangan dengan saya dan saya diajak untuk mengikuti Pangput ini. Lalu kemudian saya ambillah bersama dia. Lalu kemudian saya mengambil proyek ini dari proyeknya dari beberapa dari saran. dari saran oleh Bu Meike. Oh, seperti itu. Jadi sahabat Spenlisa, ternyata di Sania sendiri itu ada timnya yang lain. Dalam arti yang mengikuti lomba bukan hanya Sania sendiri, begitu Bu Susi. Betul. Jadi ada tahapan-tahapan dari sekolah. Tadi pertama mengikuti kegiatannya terlebih dulu dari Tunas Hijau. Dari Tunas Hijau. Sedangkan Bu Susi sendiri ketika pemilihan awal itu apakah sudah terfikirkan Sania akan sampai di tahap ini, Bu? Enggak. Kita pikirkan hanya untuk mengikuti lomba yang disarankan oleh Tunas Hijau. Semua sekolah se-Surabaya memang diharuskan, diwajibkan untuk memperbaiki lingkungannya masing-masing. Nah, di situ ada lomba bagaimanakah cara kamu memperbaiki lingkungan sekolahmu supaya bagus, supaya begini, dengan tema terserah kita, apa yang kita inginkan di situ. Nah, kebetulan kita bersama pendamping lain kita ajukan, gimana ya kalau kita budidayakan yang Sania sekarang ini ya, budidayakan bunga telang. Kemarin ada dua, Sania dan Mbak siapa? Dika Fril. Ya. Kita rencananya Dika Fril itu tentang lingkungan sekolah juga, mengenai paving block ya, penanaman media paving. Nah, sama-sama mengajukan ini. Ternyata alhamdulillah yang terpilih satu untuk Sania masuk ke babak berikutnya, begitu. Nah, semua kita berjalan berdampingan, Sania yang melakukan. Begitu ya Sania ya? Benar Ibu Susi. Begitulah sahabat inspiratif Spenlisa, bagaimana tahapannya ketika Sania bisa sampai di tahap ini. Mulai dari ada teman persaingan antar sekolah juga. Secara tidak langsung juga bersaing dengan teman-teman yang ada di sekolah ini sendiri. Selain juga dari luar sekolah, juga ada bersaing dengan teman-teman dari Spenlisa sendiri. Itu tadi ada beberapa tahapan yang perlu dilalui, mulai dari tingkat sekolah, kemudian juga tingkat dari Dinas Kota Surabaya. Nah, ini kan tadi disebutkan produk dari Sania itu adalah bunga telang. Apakah sahabat inspiratif di rumah ada yang belum tahu sebenarnya telang itu apa, kemudian warnanya apa, ditanamnya bagaimana? Silakan Sania menyampaikan atau bisa dicontohkan, bisa ditunjukkan kepada sahabat inspiratif yang di rumah. Silakan Sania. Baik. Untuk bunga telang sendiri
itu seperti ini bunganya. Untuk bagi yang belum tahu, teman-teman semua, bunganya seperti ini. Mungkin sahabat inspiratif di rumah bisa ditunjukkan, Ya. dibukukan saja. Nah, Boleh. Nah, untuk warnanya sendiri sebenarnya lebih dominan ke biru. Tapi sebenarnya kalau dilihat secara langsung ada sedikit warna ungu. oh jadi ada ungu, ada birunya Iya, seperti tapi itu yang ya. lebih dominan Betul. warna biru, Ibu. Oh gitu. Gitu. Nah itu bagaimana sih cara nanamnya yang benar? Mungkin dari Bu Susi sama Sania pernah menanam bersama seperti itu. Kemarin kita awalnya kita mendapatkan bibit ya, bibit alami. Kita mulai dari bibit yang kecil, kemudian kita tanam, kita semaikan, dan beberapa hari, 1 minggu ya kita 1 semaikan ya, minggu. 1 minggu baru tumbuh. Kemudian kita di polybag kecil. Nah itu alhamdulillah dia bisa berkembang. Nah hasilnya seperti ini. Dia kalau udah berbunga seperti ini, alhamdulillah dia juga biasanya tanaman telang ini dia lebih suka mencari inang. Dia akan lebih tumbuh subur daripada dia hidup mandiri. Begitu kalau pengamatan saya dan Sania seperti itu. Kalau untuk yang di Sania sendiri sudah menyemai berapa, Mbak? Kalau untuk yang di rumah sudah ada hampir 150 tanaman Sampai hari ini itu sampai hari ini. sekitar 150 tanaman. Jadi Iya. bunganya bisa sampai ratusan lebih ya? Iya. Bisa Bu Nora. Oh, Untuk sam- setiap ya. harinya sekarang saat ini rata-ratanya itu sekitar 350. Nih sahabat Spenlisa, ada 350 bunga telang yang sudah dimanfaatkan Sania yang Sekali sudah panen tuh ya. Oh, sekali panen. Satu hari Sekali satu kali panen. panen. sampai saat ini sudah berapa kali panen? Sudah 3 kali atau Setiap lebih ya? hari Bu. Oh hampir Setiap setiap Hampir hari. Setiap hari. Jadi sahabat yang di rumah mungkin bisa dibagikan juga ya Bisa, bisa. benihnya tadi atau hasil semainya untuk teman-teman sahabat Spenlisa yang di rumah bisa turut untuk menanamnya kemudian membudidayakannya sendiri. Sania dan Ibu Susi, Iya. Bu Nora ingin tahu juga sebenarnya bunga telang ini hidupnya apakah merambat atau bisa tumbuh dengan seperti pohon mangga, ada kambiumnya. Jadi sahabat yang di rumah itu bisa ada pandangan begitu pohonnya seperti apa gitu. Silakan. Kalau menurut saya ya, ini termasuk tanaman merambat ya. Ya. Dia harus butuh untuk mencari ini pertumbuhan yang subur lah. Istilah cahaya matahari yang baik. Kemudian kita juga harus rajin menyiram. Nah itu kalau dia lebih sering apalagi kalau tanahnya subur diberi pupuk yang banyak, dia akan cepat berbunga. Oh Nah, gitu. Jika bunganya tidak dipanen, maka dia akan menjadi bibitnya. Oh Begitu. seperti kembali Ya, lagi. kembali lagi ke bibit. Oh. Ini untuk mempermudah penyemaian bunga telang ini. Oh ya Nah, ya ya. Tadi disampaikan Bu Susi bisa digunakan dengan pupuk. Nah, menurut Sania kan sudah ada beberapa pohon itu. Apakah ada pupuk yang paling efektif dan pupuk yang justru kurang baik untuk telang sendiri? Kalau untuk saya sendiri biasanya itu pupuk utama yang saya gunakan itu pupuk yang mengambil di TPS. Oh, Jadi dari TPS Surabaya betul. itu kan bisa mengolah pupuk dari sampah. Oh, Jadi itu iya, biasanya iya, iya. saya datang ke TPS untuk saya memanfaatkan pupuk dari TPS Surabaya. Jadi kemudian saya campur dengan pupuk lain yang beli. Tapi ketika beli saya bilang kepada penjualnya, Bu mau beli pupuk yang buat bunga, tanaman bunga. Khusus seperti untuk itu. yang Iya. bunga ya. Jadi sahabat inspiratif yang di rumah yang ingin memberdayakan tadi sudah punya benihnya. Kalau pengen menanam tadi tanahnya harus subur, pupuknya juga khusus buat bunga atau yang dari TPS Iya. dari Pemkot Surabaya. Nah itu tadi kita sudah membahas tentang mulai dari awal pembentukan, ketika tumbuh seperti apa, perawatannya seperti apa. Nah yang kita ingin tahu juga produk dari bunga telang ini apa saja Sania? Silakan. Kalau untuk produk utamanya sendiri itu yang saya jadikan proyek, yaitu dessert box bunga telang. Mungkin ada beberapa dari teman-teman Spenlisa yang sudah pernah tahu, bahkan sudah pernah beli, sudah pernah mencoba juga. Nah lalu ada juga ini yang baru saja launching itu ada 2 produk, yaitu yang ini ada wedang bunga telang, lalu yang ini ada bunga telang kering. Beberapa hari yang lalu itu baru saja dicobakan kepada beberapa masyarakat. Dan ternyata respon positif Dari Respon positif, masyarakat. iya. Oke, jadi bisa diketahui produk dari bunga telang Sania ini adalah yang pertama produk unggulannya produk adalah unggulannya. dessert box-nya. Iya. Kemudian yang kedua ada wedang uwuhnya. Yang ketiga ada Bunga telang. bunga kering. telang itu Telangnya? sendiri itu sudah dikeringkan seperti itu. Sudah Itu tinggal kering. dimasukkan Di- ke air panas,
Iya, kemudian diminum dikonsumsi atau seperti Karena biasa. ini kan bunga telang ini kan bisa dimanfaatkan banyak sekali ya Bu Nora ya. ya. Jadi bukan hanya untuk diekstrak. Mm-mm. Jadi mungkin bisa buat pewarna alami, bisa Mm. juga buat wedang Mm. gitu. Oh iya 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 iya. Tergantung Bisa jadi mau iya. diolah seperti apa dulu gitu. Apakah bisa dibuat seperti nasi tumpeng begitu Bisa, untuk bisa. pewarnanya? Oh, bisa. Heeh. Jadi sahabat inspiratif yang ada di rumah, banyak sekali olahan dari bunga telang yang anak kekinian nih. Teman-teman di rumah biasanya biasanya jajannya kan online Iya, gitu. betul. Biasanya ada yang pengen salad buah. Nah, ini ada inovasi terbaru. Dessert box-nya itu dengan ada varian apa? Ada kejunya di atasnya, kemudian rasa telangnya itu juga tidak aneh gitu di mulut Iya. para kaum milenial gitu. Iya. Nah, kemudian yang mungkin orang tuanya nggak Ibu Susi Iya. sedang pengen merasakan sesuatu yang hangat atau yang masih Iya. mencium aroma tradisional bisa merasakan Bisa, wedang wedang uwuhnya. ungu bunga telang juga. Nah, sedangkan ada yang mungkin keduanya bosan atau dalam arti pengen varian yang lain bisa memanfaatkan yang sudah Iya, kering. betul. Sangat bermanfaat, banyak variasinya, kemudian mudah untuk pembudidayaannya. Iya, Jadi bunga telang ini memiliki banyak sekali inovasi dan manfaat. Seperti itu. Iya. Iya, Kemarin betul, kita Bu juga Nora. sudah mencoba buat sushi ya. Sushi Iya. dari bunga telang juga. Ada Ah, sushi bunga telang, sisa bunga telang, ada terus talam bunga telang. telang. Lalu saya juga menjual biji sama bibitnya di via online shop. Oh gitu. Mungkin online shopnya bisa disampaikan untuk sahabat Untuk yang di online rumah. shopnya sekarang hanya ada di Shopee untuk sementara ini. Shopee-nya apa akunnya? Antonius 17 itu Shopee milik Bu Mike. Jadi untuk sementara waktu saya masih menitipkan kepada guru pembina saya. Jadi peran guru pembina di sini juga sangat penting. Selain pembinaan dari awal, mulai dari proses penanaman, pemilihan putra-putri lingkungan hidup ini atau pangeran dan putri lingkungan hidup ini, pembina juga berperan ketika proses produksi, kemudian distribusi ke masyarakat, penjualan, marketingnya itu juga berperan. Terima kasih kepada Iya. Bapak Ibu pembina, kemudian dari Bapak Ibu guru. Iya. Apakah ada support? Bagaimana bentuk support Bapak Ibu guru yang ada di SMP Negeri 51? Banyak sekali dan alhamdulillahnya semua Bapak Ibu guru mensupport. Jadi bukan hanya lewat kata-kata ya, tapi benar-benar dukungan itu benar-benar Dirasakan dilakukan. Sania. Iya, saya rasakan sendiri seperti Jadi itu. ini sudah ada contoh tokoh inspiratif dari siswa SMP 51 Surabaya. Adik-adik, teman-teman yang ada di rumah bisa mengikuti jejak dari Kak Sania untuk lebih berprestasi sehingga kita bisa melestarikan lingkungan, mendapat dukungan yang baik dari pihak sekolah juga. Tadi Bu Susi, Sania sudah bercerita tentang Iya. bagaimana prosesnya, kemudian sejarahnya dulu. Sekarang yang ingin saya rasakan, yang ingin saya ketahui juga betapa sulitnya, betapa perjuangan dari Sania dan Ibu Susi kemudian Iya, Bu Bu Mike Mika juga. atau hambatannya selama proses itu sampai hari ini bagaimana? Apakah bisa disampaikan dulu dari Bu Susi mungkin hambatan yang pernah dirasakan dari proses perjuangan awal hingga Iya. hari ini? Kalau menurut saya sama Bu Mika hambatannya hanya ini aja ya, hanya bagaimanakah penyampaian secara cepatnya, maksudnya supaya cepat subur seperti ini. Kita sudah bagi-bagi ke sana kemari ke sana kemari di sekolah-sekolah juga di lingkungan kita, di tempatnya Sania juga. Nah, terus hambatannya kalau di tempatnya Sania ini air ya. Iya Bu, Eh, air. Dalam penyiramannya itu kita harus menampung air dulu karena kan di lahannya ini tanahnya kita katakan Kering. tandus lah. Iya, Tandus. kering. Karena kalau di kan rumah domisili saya di Gresik, jadi Iya. bukan seperti Surabaya yang PDAM sudah mengalir sampai Berlimpah iya, ya. daerah-daerah penjuru gitu. Jadi kalau di rumah saya itu kan terutama di kebun gitu. Di kebun itu lahan kanan kiri, depan belakang itu masih tanah kosong Kesulitan gitu. air, Ya. begitu, akses air menuju ke tempat iya, penanaman tempat itu penanaman itu, budidayanya masih sulit. iya, masih Oh, sulit seperti gitu. itu. Itu salah satu hambatan Iya. yang tadi disampaikan oleh Bu Susi. Mm-mm. Jadi bukan berarti semuanya berjalan dengan Iya, mulus seperti betul. itu. Kalau dari Sania sendiri ada hambatan lain nggak mungkin selama proses karantina atau ada proses-proses tertentu dari pihak Tunas Hijau? Silakan disampaikan. Kalau untuk pembudidayaannya sendiri ya Bu Nora, itu ketika tanamannya mati, Ya. itu cukup sedih. Karena saya kan termasuk orang yang awam, baru mengenal lingkungan itu karena program Tunas Hijau ini. Ya. Jadi untuk sebelumnya mungkin saya hanya merawat tanaman mama seperti menyiram Ya. gitu.
Kalau untuk pembudidayaan sendiri sama sekali belum pernah untuk sebelumnya gitu. Jadi jangan pernah takut untuk belajar, karena Kak Benar. Sania sendiri tuh mungkin adik-adik yang di rumah atau sahabat Spenlisa yang di rumah berpikiran ya pasti sudah bisa karena sudah sebelumnya Iya. pernah belajar atau sudah ada yang mengajari. Ternyata ini belajar dari nol Betul. sehingga sampai di tahap ini. Iya. Itu tadi kaitannya hambatan dengan proses penanaman, dengan produk. Untuk proses seleksi dan kegiatan dari putri lingkungan hidup atau pangeran lingkungan hidup ini, hambatannya untuk Sania sendiri seperti apa? Hambatannya itu kemungkinan ya yang paling sering terjadi itu ketika saya sendiri yang melakukan. Jadi karena sudah ada pembina ya Bu, pembinanya bukan hanya satu, cukup membantu sekali. Jadi ketika saya tidak bisa sendiri, kan juga ada support keluarga, Iya. ada support pembina, ada support bapak ibu guru. Jadi itu benar-benar membantu sekali karena proyek lingkungan hidup ini sangat membutuhkan dukungan dari orang-orang sekitar, terutama keluarga, guru pembina, bapak ibu guru, seperti Masyarakat itu. juga. Iya, Nah. masyarakat juga. Jadi hambatan dari internal dari produknya sendiri ada, kemudian hambatan dari lingkungan sekitar mungkin yang kurang support atau apapun yang ada dari mungkin teman-teman yang di rumah juga ingin ada inisiatif juga Iya. untuk mengikuti mungkin tahun depan, kemudian atau ada kesempatan yang lain bisa diatasi sebenarnya. Tetap ada solusi kan. Tetap Nah, ada solusi. dari Bu Susi dan yang disampaikan Sania tadi kan ada beberapa hambatan. Solusi yang ditawarkan seperti apa yang sudah dilaksanakan? Kalau menurut Sania dulu apa? Kalau menurut saya ya itu tadi, dalam pembudidayaan walaupun tanamannya mati, walaupun kita nggak tahu apa-apa, terus belajar, terus mencoba, itu yang paling penting. Nanti lama-lama ketika kita sudah terbiasa pasti kita akan tahu, oh tanaman ini begini karena ini gitu, karena kita sering mencoba. Lalu untuk pemilihan atau tahap seleksi dari tunas hijau sendiri itu yang perlu kita lakukan itu berkomunikasi dengan orang-orang terdekat. Contoh, ketika ada kesulitan, berkomunikasi dulu dengan orang tua, dengan keluarga. Lalu kemudian disampaikan kepada guru pembina. Pasti nanti akan dibantu untuk menemukan solusi seperti itu. Nah, itu tadi solusinya. Atau mungkin dari Bu Susi ketika ada kekurangan air tadi bagaimana Bu Susi? Kalau Solusinya. menurut saya sih, karena di lingkungan Sania ini airnya sangat sulit, jadi kita harus membuat bak penampungan ya, bak penampungan, terus nanti kita salurkan ke wilayah perkebunan itu. Nah itu seperti itu. Jadi kita nggak perlu susah-susah angkat-angkat air jauh. Kemudian baru disiramkan Iya, betul, gitu. betul. Pasti itu juga selain memakan waktu juga Iya, tenaga juga iya, ya Bu betul, ya. betul itu. Selama ini Sania di rumah, di sekolah kan dapat support nih dari Bapak Ibu guru. Kalau di rumah biasanya yang paling support dan membantu itu siapa? Keluarga. Dari Tapi keluarga. kalau prinsip orang tua saya selama menemani saya dalam perjalanan ini itu saya dibiarkan untuk mengembangkan potensi. Jadi bukan selalu yang diawasi seperti itu Bu. Oh begitu. Iya, jadi saya benar-benar belajar gitu. Oke, tadi sudah disampaikan potensinya itu dikembangkan oleh orang tuanya. Menurut Sania, selama mengikuti Pangeran dan Putri Lingkungan Hidup ini, tadi kan mengembangkan bunga telang. Kegiatan apa aja sih yang di luar kaitannya dengan bunga telang ini? Yang dari tunas hijau yang menurut Sania, oh ini saya menemukan potensi baru atau oh ternyata saya bisa melakukan ini. Apa saja Sania? Kalau dari tunas hijau sendiri selain dalam proyek kita sendiri ya, karena saya proyeknya budidaya, nah berarti ada hal lain yang dari tunas hijau tapi bukan berupa budidaya atau bukan berupa tanaman, tapi contoh tentang mengolah sampah. Jadi di program tunas hijau itu ada namanya keluarga sadar iklim. Jadi di situ kita diajarkan bagaimana kita hidup di lingkungan Surabaya, di mana kita bisa benar-benar mengolah sampah, lalu menyelesaikan masalah yang ada di sekitar ini tentang lingkungan hidup seperti itu Bu Nora. Selain bunga telang berbudidaya juga diajari tentang bagaimana mengelola lingkungan, melestarikan lingkungan. Benar Bu. Tadi dijelaskan juga keluarga sadar Iklim. Itu implementasi atau prakteknya kegiatannya seperti apa Sania? Jadi dari tunas hijau itu mungkin teman-teman mau langsung bisa lihat di websitenya Tunas Hijau. Namanya Tunas Hijau ID, tunashijau.id. Nah di situ ada keluarga sadar iklim. Jadi ada 19 poin sadar iklim. Nanti teman-teman bisa baca sendiri. Nah lalu yang paling dominan dilakukan oleh finalis Putri dan Pangeran Lingkungan Hidup itu contohnya memilah sampah, terus mengolah jelantah dengan benar, lalu membuat lubang resapan biopori seperti itu Bu.
Jadi kegiatannya ini sangat menarik sebenarnya Iya. ya. Kita diajarkan satu hal yang lebih produktif, tapi di sisi lain juga melestarikan, peduli. Kemudian kita juga diajarkan untuk lebih peka terhadap lingkungan, kemudian kerjasama dengan keluarga, pembina, kemudian dari pihak Masyarakat sekolah dan juga. masyarakat. Kegiatan yang langsung sama masyarakat yang pernah Sania lakukan apa? Sosialisasi proyek itu yang paling dominan di Proyek saya. tentang bunga telang ini. Iya, tentang budidaya, produknya juga. Iya. Kemudian bagaimana respon dari masyarakat? Alhamdulillah sejauh ini positif. Jadi dapat respon positif. Menurut Bu Susi, bagaimana sih sosok Sania di mata pembina sampai di tahap ini? Bagaimana Sania itu, Ibu? Kalau menurut saya dan Bu Miko sih alhamdulillah dan bersyukur ya kalau sampai tahap ini finalis Ya. dan kita hanya tinggal menunggu lagi satu langkah lagi ya Sania Iya, ya untuk pengukuhan saja. untuk pengukuhan ini. Nah, semoga nanti kita menjadi Yang terbaik lah. yang terbaik Tetapi putri lingkungan. ya, Iya, amin. Jadi amin. mohon doanya dan dukungan dari sahabat Spenlisa yang di rumah untuk Kak Sania ini. Bagaimana sih peran kita atau dari warga SMP Negeri 51 Surabaya bisa membantu kesuksesan Kak Sania? Mungkin bisa disampaikan ke teman-teman yang di rumah bagaimana mereka bisa support Kak Sania dalam bentuk apa? Jadi kalian bisa mensupport proyek lingkungan hidup saya dengan cara kalian mengikuti aksi-aksi yang saya lakukan. Itu sudah cukup membantu sekali Bu Nora. Oke, mengikuti aksi-aksi yang disarankan atau dilakukan oleh Kak Sania. Contohnya aksinya seperti apa? Contohnya, kita merawat tanaman. Tidak perlu kalian untuk mengikuti untuk budidaya untuk saat ini, tapi kalian merawat tanaman yang sudah kalian miliki di rumah. Itu kalau untuk soal tanaman. Lalu Iya. seperti poin-poin keluarga sadar iklim. Coba mulai sekarang dibiasakan untuk membawa tumbler. Ya. Seperti itu. Lalu membawa bekal ketika keluar. Oke. Kalau Itu untuk di benar. rumah? Kalau Kalau untuk di untuk rumah apa? Yang Kalau bisa di rumah dilakukan memilah bisa dilakukan. sampah. Selain Memilah memilah sampah itu. sampah, kita kan juga disuruh ini ya hidup sehat ya. Bagaimana cara hidup sehat yang baik. Nah, kalau di sekolah kita sudah diajarkan kepada semua siswa mulai tahun-tahun kemarin sekolah kita ini sudah mendapat Cereaway loh dari Tunas Hijau ya. Wih, mantap nggak Cereaway. tuh? Karena apa, lingkungan kita sehat, kantin kita sehat, toilet kita bersih, tidak ada sampah plastik. Iya. Kita dapat predikat Zero Waste. Oke, jadi buat adik-adik yang sekarang masih kelas 7, kelas 8 bisa dilanjutkan kisah dari Kak Sania yang sangat inspiratif ini. Jangan ragu, jangan bimbang nanti nggak ada yang bantuin. Ternyata ada pembina-pembina kece yang mau membantu sampai Sania di tahap ini. Selain dari pembina, dari sekolah, dari keluarga dan masyarakat, tentu jika itu baik pasti juga akan Iya, didukung betul. seperti itu. Seperti itu. Betul. Baik, tidak terasa ya ini sudah menunjukkan waktu yang kita ngobrol-ngobrol asik seperti ini sangat inspiratif. Terima kasih Sania dan Bu Susi. Iya. Semoga Sama-sama, apa yang dilakukan Sania ini benar-benar berdampak pada lingkungan, membawa Betul. nama baik sekolah, nama membawa baik keluarga, kemudian masyarakat. Dan yang lebih pentingnya adalah bagaimana kita sadar terhadap Iya. lingkungan, begitu. Sebelum kita menutup kegiatan sore hari ini, mungkin dari Bu Susi ada yang ingin disampaikan kepada sahabat Spenlisa yang di rumah. Untuk sahabat Spenlisa yang ada di rumah, kita harus sehat, tetap semangat, apalagi di era pandemi ini ya. Iya. Jaga diri, tidak usah kemana-mana, tetap di rumah aja, menjaga diri, lingkungan kita bersih, semua sehat, orang tua sehat, semuanya pasti semangat, amin ya robbal alamin. Sehat Mantap, selalu. itu pesan dari Bu Susi harus diterapkan di rumah ya, sahabat Spenlisa. Sekarang kita dengarkan terlebih dahulu sebelum kita tutup pesan-pesan atau cerita singkat dari Kak Sania. Silakan disampaikan Kak Sania. Baik, untuk pesan dari saya, kan tadi saya sudah bercerita tuh aksi-aksi saya gitu. Saya cuman ingin kalian bisa mengikuti 1-2 langkah dari aksi saya. Lalu untuk produknya Silakan disampaikan ke sahabat-sahabat. Jangan setelah ini sahabat yang di rumah langsung order. Kan Amin. kita nggak tahu ya. Silakan Oke, disampaikan. kalau untuk mau mengenal produknya lebih jauh lagi bisa mengunjungi Instagram saya @saniahayu09 atau bisa langsung menuju Instagram dari produk saya yaitu @haitelang_. Nanti di sana banyak sekali informasi tentang aksi saya, lalu juga tentang produk-produk saya. Lalu setiap saya open order saya pasti akan mengupload
jadi memberi informasi. tersebut. Iya. Oke. Jadi sahabat Spenlisa yang ada di rumah jangan ragu lagi bagaimana manfaat dari bunga telang, varian produknya juga banyak. Teman-teman yang di rumah bisa order sesuai dengan keinginannya atau yang ingin membuat variasi sendiri bisa tadi order yang bunga telang yang Bunga sudah kering. dikeringkan. Nah, untuk pemesanan bisa langsung saja ke @haitelang_ di Instagramnya Kak Sania juga bisa, atau langsung bisa menghubungi ke pembina kita Bu Mike ataupun Bu Susi. Nggih. Terima kasih kesempatannya hari ini, waktu yang diberikan untuk Kak Sania dan Bu Susi. Semoga bermanfaat, kemudian sukses Amin. dalam kegiatan terakhirnya. Iya. Jadi kegiatan terakhirnya kapan Sania? Kurang tahu Bu. Itu masih belum ada informasi. Sampai saat ini masih menunggu sampai tahap pengukuhan nanti begitu. Jadi jangan ragu lagi untuk mendukung Kak Sania, kemudian juga SMP Negeri 51 Surabaya. Saya akan mengakhiri kegiatan sore hari ini, tetapi yang terakhir adalah jangan lupa tetap menerapkan 5M, kemudian semangat belajarnya meskipun dari rumah, jaga lingkungan, lestarikan dan jaga bumi kita bersama. Tadi kan sudah disampaikan Bu Susi dan Kak Sania kata-kata inspiratif kemudian motivasinya. Sedangkan dari Bu Nora itu ingin menyampaikan sahabat Spenlisa yang di rumah. Salah satu hal yang penting dalam kita tadi diskusikan adalah bagaimana kita mengoptimalkan potensi. Jadi jangan gengsi, jangan iri hati, tetapi tetap terus berusaha untuk menjadi diri sendiri dan mengoptimalkan apa yang kita miliki. Iya. Sampai jumpa sahabat inspiratif Spenlisa, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.